Shalom Jemaat GB Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GB Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 21 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Niko Nyoto Raharjo, disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GB Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GB Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom GBI Maple. Dimanapun kita berada, kita mau memuji menyembah Tuhan. Bersukacita bersama, amin. Yang siap bersukacita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama yuk. Engkau Tuhan kami yang baik, selalu menyertai. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita bersama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak
jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan iman saya pujikan bersama. Dengan imanku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terimalah jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kami percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau menyatakan selamanya Engkau Allah di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat pujian ini bersama. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son,
Kami datang menyembahmu, kami datang menyembahmu. Haleluya. Di tempat ini, hanya Kau yang layak kami sembah di tempat ini. Yes, Lord. Terus kita mau sembah Dia. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Karena Kau besar. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita semua sembah Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta,
Shalom, saudara-saudaraku jemaat GBI Maple Park yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya Pendeta Agus Tutan bisa berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya mengajak kita mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai yang ke-29 menulis demikian. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih bisa mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Oh, sampaikan firman kebenaran yang akan menolong kami, menguatkan, menghiburkan kami, membangun iman kami, yang akan memotivasi kami untuk kami memiliki hidup yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Biar firman-Mu membebaskan, memerdekakan, dan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan-Mu yang dahsyat, dengan urapan-Mu yang luar biasa. Penuhkan hamba ya Roh Kudus dengan wibawa dan otoritas-Mu. Hamba berdoa biar firman ini disampaikan dengan dahsyat dan luar biasa, dan sungguh memberkati, menginspirasi semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, life is a fight. Hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang untuk hidup. Kita harus berjuang untuk masa depan kita. Kita harus berjuang untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Kita harus berjuang untuk mungkin kita hidup lebih baik lagi. Kita harus berjuang untuk melawan sakit penyakit kita. Mungkin ada saudara yang terpapar COVID-19. Anda harus berjuang untuk melawan COVID-19. Anda harus berjuang melawan sakit kanker. Anda harus berjuang dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam profesi Anda. Life is a fight. Hidup ini adalah perjuangan. Di dalam perjuangan kita mungkin kalah, kita mungkin gagal. Dan inilah yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Setelah mereka menduduki kota Yeriko, sekarang mereka menghadapi tantangan yaitu kota Ai. Mereka harus mengalahkan, menaklukkan kota Ai. Kota Yeriko yang besar dengan temboknya yang begitu kuat, mereka bisa robohkan, mereka bisa kalahkan, mereka bisa taklukkan. Sekarang tantangan mereka adalah kota Ai, tapi justru dengan melawan kota Ai mereka kalah sampai akhirnya mereka mundur. Nah,
kita mau belajar apa yang menyebabkan Yosua dan tentara Israel kalah, mengalami kegagalan di dalam peperangan mereka dengan kota Ai, dengan Raja Ai. Yang pertama adalah Yosua menganggap remeh hal yang kecil. Seringkali yang menjadi penyebab kegagalan kita adalah karena kita menganggap enteng, kita underestimate, kita melecehkan hal-hal yang mungkin ringan, yang mungkin kecil. Baru saja mereka menang melawan kota Yeriko, kota yang besar, kota yang gagah, yang hebat. Mereka sudah kalahkan, jadi Ai itu kecil banget. Ai itu nggak seupilnya Yeriko, saudara. Jadi Yosua tidak mengerahkan segenap kekuatannya untuk menaklukkan kota Ai seperti mereka menaklukkan kota Yeriko. Kita baca Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 menulis demikian. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Mereka cuma mengerahkan 2.000-3.000 tentara saja. Sementara untuk meruntuhkan Yeriko mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka. Terus dikatakan, janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Seringkali yang jadi kegagalan, kekalahan kita anggap remeh hal yang kecil, kita anggap sepele hal yang kecil, saudara. Hati-hati, virus itu kecil, nggak kelihatan, kita teledor, kita lengah. Kenapa banyak orang terpapar COVID-19? Salah satu sebabnya kita anggap enteng virus ini. Saudara sekalian, tidak kelihatan dengan kasat mata. Tetapi virus ini kalau kita anggap enteng, itu sudah membunuh banyak orang. Saudara sekalian yang saya kasihi, seringkali hal yang kecil, hal yang sederhana kita anggap enteng. Ada satu cerita yang menarik dari seorang bernama Peter Jenkins. Peter Jenkins menghabiskan waktunya selama 6 tahun untuk berkeliling dari New York ke Oregon, saudara. Dia melewati gunung, salju, dia melewati lembah, padang gurun, kota-kota, desa-desa. Dia melewati dari New York ke Oregon, saudara, 6 tahun lamanya. Dan dia menulis dalam bukunya A Walk Across America. Nah, waktu selesai dia menulis buku itu, dia diwawancarai oleh wartawan. Ditanya kepada Peter Jenkins, apa tantangan yang terberat selama perjalanannya mengelilingi Amerika? Orang berpikir mungkin binatang buas yang menghadang dia di tengah perjalanan. Orang berpikir mungkin ada musuh-musuh, orang-orang jahat yang menusuk dia, yang merampok hartanya. Orang berpikir mungkin tantangan terberat Peter Jenkins adalah padang gurun atau gunung salju yang dia harus hadapi. Ternyata mereka kaget ketika Peter Jenkins menjawab, tantangan terberat yang dia alami, yang hampir membuat dia berhenti dalam perjalanannya, saudara tahu nggak apa? Yaitu pasir-pasir kecil yang masuk di dalam sepatunya. Pasir-pasir kecil itu yang membuat dia susah untuk berjalan, yang membuat kakinya sakit untuk melanjutkan perjalanan. Seringkali tantangan yang membuat kita kalah bukan singa beruang, bukan padang gurun, bukan gunung. Tapi tantangan yang kita nggak anggap, kita sepelekan, itu yang buat kita kalah. Coba cek. Mungkin dalam tahun 2020, apa yang menyebabkan kau gagal? Mungkin hal yang sepele, hal yang kecil. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Saya belajar bersama istri saya selama 17 tahun pernikahan. Kita ribut, kita berantem bukan soal bangsa dan negara ini. Kita ribut, kita berantem bukan soal COVID-19. Masalah universal global seluruh dunia. Tapi kita ribut hanya karena masalah-masalah kecil. Hanya kadang-kadang hanya masalah mau makan apa, mau makan di mana, kita bisa ribut. Hanya masalah-masalah yang sepele kita bisa ribut. Makanya saudara jangan anggap enteng hal-hal yang kecil dan sederhana. Itu yang bisa menjadi batu sandungan kita. Kita tidak tersandung karena batu yang besar, tapi kita tersandung karena batu yang kecil. Saudara sekalian, Yosua menganggap enteng Ai. Kota kecil, penduduknya sedikit saja. Hanya cukup 2.000, 3.000 orang saja.
dan akhirnya mereka kalah. Yang kedua, apa yang menyebabkan kegagalan daripada Yosua dan orang Israel? Karena ada dosa di antara bangsa Israel. Dosa satu orang yang bernama Achan itu berakibat fatal bagi satu bangsa. Yang berdosa itu Achan, tapi dampaknya kepada kekalahan satu bangsa. Dan dosa Achan adalah disobedient. Dosa Achan adalah ketidaktaatan. Jangan main-main sama Tuhan. Ketidaktaatan bagi Tuhan sama dengan penyembahan berhala. Saudara, manusia itu cenderung berontak. Manusia itu cenderung melawan. Apa yang Tuhan katakan kita suka tentang. Kita nggak mau ikutin, kita mau taati. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka menghancurkan semua yang ada di Yeriko. Tetapi akan mengambil dan menyimpan beberapa barang yang berharga. Ketidaktaatan itu yang menyebabkan kekalahan, kegagalan. Saudara, hati-hati dengan ketidaktaatan. Saul dicopot dari jabatannya karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu tidak dilakukan. Saya belajar ketika Tuhan berbicara kepada saya. Ketika saya mendengar firman Tuhan. Dan firman itu menjadi rema dalam hidup saya. Saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk melakukannya. Walaupun mungkin secara daging itu berat. Untuk taat itu kita harus menaklukkan ego kita. Untuk taat kita harus menaklukkan diri kita, keinginan kita. Nggak gampang memang. Saudara, apalagi taat dalam hal memberi, dalam keuangan. Itu nggak gampang. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Di tengah-tengah masa krisis ini. Tapi saya belajar untuk taat. Dan prinsipnya firman Tuhan begini. Ketidaktaatan selalu mendatangkan hukuman. Tetapi ketaatan selalu mendatangkan berkat. Tuhan berfirman kepada kita. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab. Jadilah bukan pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan mau kita taati setiap kebenaran yang kita tahu, yang kita pelajari. Lakukan, taati. Maka kau melihat berkat-berkat Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Saya selalu belajar taat. Bahkan di masa-masa pandemi ini. Apapun yang Roh Kudus bisikkan di hati saya. Apapun yang Roh Kudus munculkan di pikiran saya. Apapun yang Roh Kudus gerakkan untuk saya lakukan. Saya coba taat dan luar biasa. Hasilnya hidup saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita taat, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Apa dosa yang menghalangi kita untuk kita bisa meraih janji Tuhan? Apa dosa yang menghalangi kita untuk kita meraih berkat, untuk kita meraih keberhasilan? Mungkin dosa itu adalah iri hati. Mungkin dosa itu adalah kesombongan. Mungkin dosa itu adalah kepahitan, dendam, atau mungkin kita tidak takut akan Tuhan. Iri hati itu berbahaya. Kita menginginkan apa yang orang lain punya. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Setiap orang punya berkatnya. Perhatikan, semua orang diberkati dalam porsinya masing-masing. Jangan iri sama porsi orang lain. Jangan iri sama berkat orang lain. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan oleh Yosua ketika mereka mengalami kekalahan dan kegagalan. Yang pertama yang dilakukan Yosua adalah dia merendahkan hatinya. Dia datang kepada Tuhan. Hebat. Yosua tidak menyalahkan, tidak menyangkal, tidak mengisolasi dirinya. Dia tidak menutup pikirannya. Dia tidak merasa tidak nyaman, insecure. Tapi dia merendahkan hatinya di dalam Tuhan. Ada satu perkataan bagus banget. Kesombongan membuat kita fokus kepada siapa yang salah. Orang yang sombong selalu mencari kambing hitam. Kita mencari siapa yang salah. Oh, kamu nih, ini jadi gagal karena kamu, karena keadaan ini. Kita mencari tahu siapa yang salah. Tapi kerendahan hati membuat kita fokus kepada apa yang salah. Ketika kita rendah hati, saudara, kita bisa belajar banyak hal
dari kegagalan kita. Kita bisa belajar banyak hal dari kesalahan kita. Sekolah Tuhan, training center Tuhan buat kita adalah kegagalan kita, kesalahan kita. Oh, saya belajar banyak bagaimana cara berkomunikasi yang baik dari kesalahan, dari kegagalan. Saya belajar untuk bisa membangun rumah tangga yang baik dari kegagalan dan kesalahan-kesalahan saya. Sehingga kita menjadi better, menjadi lebih baik. Menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik lagi. Belajar dari kesalahan. Jangan melakukan kesalahan yang sama terus. Dan saya percaya dengan kerendahan hati kita bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Amin. Yosua pasal yang ke-7 ayat 6 menulis demikian. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Yosua berkabung. Yosua sujud merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Mengevaluasi apa yang salah. Prinsip new beginning, permulaan yang baru biasanya diawali dengan pukulan yang keras. Kalau Anda mengalami kegagalan, percayalah. Itu teguran Tuhan supaya kita lebih baik. Dan ada new beginning, ada permulaan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus belajar dengan rendah hati, introspeksi. Apa penyebab kegagalan kita? Apa penyebab kekalahan kita? Saya belajar ini. Ketika Anda rendah hati, yang pertama, Anda bisa melihat masalah Anda dengan perspektif yang benar. Kita nggak nyalain orang, tapi kita bisa melihat dengan jernih, dengan perspektif yang benar, apa nih masalah yang kita sedang hadapi. Yang kedua, kerendahan hati akan membuat kita belajar. Dan kita akan bertumbuh di dalam semua kegagalan, kekalahan kita. Yang ketiga, kerendahan hati membuat kita akan terus berusaha. Terus berusaha memperbaiki lagi, memperbaiki lagi. Tidak ada yang sempurna. Semua bisa gagal, tapi jangan izinkan kegagalan itu menghentikan Anda. Jangan izinkan kegagalan itu saudara justru menghancurkan hidup Anda, membuat Anda berhenti. Keep trying. Ayo keep trying. Ayo keep trying. Dan yang keempat saya belajar, kegagalan itu akan membuat kita bisa memaksimalkan hal-hal positif dari semua kesalahan kegagalan kita. Butuh kerendahan hati. Ternyata kegagalan kita adalah kesempatan untuk kita berinovasi dan kreatif. 2 tahun lalu, waktu saya ke Amerika pelayanan, saya mampir ke kota Atlanta. Dan di sana kami diajak ke Museum Coca-Cola. Saya sebut brand ya, karena memang itu tempatnya. Di situ kita melihat bagaimana proses Coca-Cola itu dan bermacam-macam Coca-Cola kita bisa coba dari seluruh dunia. Dan saudara tahu dalam sejarahnya Coca-Cola itu sebetulnya formula yang salah. Sebetulnya itu ditujukan untuk obat batuk. Tapi ternyata salah saudara. John Pemberton itu saudara salah. Itu harusnya obat batuk. Tapi jadi minuman yang booming di seluruh dunia. Siapa yang gak kenal Coca-Cola? Bahkan sampai pedalaman pun orang kenal Coca-Cola. Satu hari ada seorang penginjil Amerika. Dia ke satu pedalaman di Afrika. Waktu dia menginjil di sana, dia tanya kepada orang-orang penduduk di sana. Do you know Jesus? Do you know Jesus? Kamu kenal Yesus? Orang-orang itu jawab. Jesus, apakah Yesus itu sejenis Coca-Cola? Itu penginjil kaget saudara. Di kampung, di desa, pedalaman orang tahu Coca-Cola, tapi orang gak kenal nama Yesus. Menyedihkan sekali. Ada satu perkataan yang bagus ditulis oleh Mark Twain. Mark Twain ini penulis yang hebat. Dia berkata, the greatest inventor is accident. Seringkali dari accident, dari kegagalan, kita menemukan ide-ide yang cemerlang. Sabun cair itu muncul gara-gara apa? Karena kesalahan.
Jadi jangan pernah stop ketika Anda mengalami kegagalan. Keep trying. Keep trying. Oh, punya ide, kreativitas, inovasi yang luar biasa. Daripada kegagalan Anda. Make most out of your mistake. Amin. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari semua kegagalan kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Dosa penyebab kekalahan itu, dosa penyebab kegagalan itu harus disingkirkan. Apa yang dilakukan Yosua? Achan dan keluarganya dan semua miliknya harus disingkirkan. Buang semua kesombongan, buang semua iri hati, selesaikan semua ketidaktaatan. Belajar, oh ini penyebabnya. Perbaiki diri kita. Singkirkan semua penghalang kegagalan kita. Kalau Anda tidak singkirkan, kalau Anda tidak bertobat, tidak berubah, Anda akan mengalami raksasa yang sama. Anda akan mengalami masalah yang sama. Kita nggak mau dong berbenturan dengan hal yang sama lagi. Singkirkan itu. Dan Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru bagi setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Fight back. Berjuang lagi. Lawan lagi. Jangan izinkan kegagalan membuat kita KO. Knock out. Kegagalan bisa membuat kita knock down. Tapi jangan izinkan kegagalan buat kita KO. Ayo, saudara, kita gagal, kita bangkit lagi. Kita gagal, kita bangkit lagi. Kita bangun lagi, jangan menyerah. Jangan izinkan kegagalan menghancurkan kita, menghentikan kita. Pasal yang ke-8 yang kita baca tadi berbicara, Tuhan memberikan second chance. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yosua dan orang Israel untuk melawan Ai. Memang tidak mudah bangkit dari kegagalan. Dan lebih tidak mudah lagi kalau kita harus menghadapi area di mana kita pernah gagal. Kegagalan itu seringkali menimbulkan trauma. Dan kita biasanya membangun tembok atau kita menghindari trauma-trauma dalam hidup kita. Kegagalan itu seringkali menjadi trauma, membuat kita kehilangan motivasi kita, membuat kita merasa feel inferior, kita merasa minder, membuat hold us back, dia membuat kita tidak akan maju, menghentikan kita. Bahkan kegagalan itu membuat kita selalu bertanya, why, mengapa? Kegagalan itu biasanya melumpuhkan kita, tapi ada pesan Tuhan pada hari ini. Fight back! Jangan izinkan kegagalan menghentikan Anda, meng-KO-kan Anda. Fight back! Bertempur lagi, berjuang lagi. Ayo saudara, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan lemes, jangan loyo. Fight back! Amen! Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Fight back! I will fight back. Aku akan berjuang lagi, aku akan berjuang lagi, aku akan berjuang lagi. Untuk rumah tangga yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih baik. Untuk kerohanian yang lebih baik. Iblis kadang-kadang tidak mau kita ini sukses. Iblis gak mau kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak mau kita melakukan hal yang benar. Dia berusaha menekan kita. Setiap kali kita melakukan hal yang benar, dia lawan kita. Dia resist kita. Alkitab berkata, lawan si iblis. Fight back! Jangan izinkan iblis menghancurkan rumah tanggamu. Jangan izinkan iblis menghancurkan hidup anak-anakmu. Jangan izinkan iblis memporak-porandakan bisnis pekerjaanmu. Jangan izinkan iblis merusak kesehatanmu. Fight back! Ini saatnya kita fight back. Ini saatnya kita bertempur kembali. Kita berjuang kembali. Oh, jangan tinggal dalam trauma. Jangan minder. Oh, haleluya, haleluya. Kita belajar dari kegagalan kita. Anak-anak belajar jalan kan, tata, dia jalan. Baru 2 langkah dia jatuh. Dia nangis. Sebagai orang tua kan kita nggak bilang, udah. Kamu nggak usah jalan. Enggak dong, kamu bilang, ayo lagi bangkit. Ayo lagi jalan lagi. Dia jalan lagi. 3 langkah jatuh lagi. Tapi dengan dia belajar berjalan, anak itu bisa berjalan. Kalau dia jatuh dan dia stop, selama hidupnya dia nggak pernah bisa berjalan. Saudara sekalian, life without losses, hidup tanpa kehilangan, kegagalan, adalah life without learning. Adalah hidup tanpa pembelajaran. Mungkin kita harus mundur 2 langkah.
untuk kita bisa maju 6 langkah. Anda tahu anak panah kan? Anak panah itu kan untuk dia melejit dia harus ditarik mundur. Mundur nggak apa-apa. Kita mungkin kalah, kita mungkin gagal, nggak apa-apa. Tapi begitu kita ditarik mundur, kita akan melejit dengan luar biasa. Tahun 2021, Anda akan seperti anak panah, melejit dengan luar biasa, melejit dengan dahsyat bersama dengan Tuhan. Anda tahu bola kasti atau bola basket? Orang Kristen itu seperti bola basket. Bola basket itu dia dilemparkan ke bawah, dia akan mantul. Kita bisa gagal, tapi kita akan mantul. Dan Anda perhatikan, mantulnya lebih tinggi. Anda siap-siap ya, akan mengalami increasing. Allah akan membuat Allah mantul lebih tinggi dari kejatuhan Anda. Oh, tidak ada kadang-kadang increase tanpa decrease. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mundur. Karena Tuhan mau kita gas maju lebih kencang lagi. Haleluya. Tuhan memerintahkan Yosua untuk melawan Ai sekali lagi. Kali ini Yosua mengerahkan 30.000 pahlawan yang gagah perkasa. 30.000. Haleluya. Dan akhirnya kekalahan, kegagalan menjadi kemenangan yang besar. Haleluya. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami kegagalan, kekalahan dalam hidupmu. Anda gagal bukan di masalah besar, tapi di masalah yang kecil. Konflik dalam rumah tangga bukan karena masalah yang berat, tapi masalah-masalah yang ringan, yang kecil, yang mungkin kita sepelekan. Ini saatnya kita fight back. Kita fight back. Kita berjuang lagi. Kita berjuang lagi. Ayo jangan memble, jangan loyo, jangan putus asa, jangan patah semangat. Fight back. Hari ini kita punya komitmen untuk fight back. Kita mau bangkit lagi. Kita mau berjuang lagi. Mungkin saudara lelah. Saudara kan saya capek Pak. Saya sepertinya udah gak kuat lagi. Saya sudah minder, trauma. Saya sudah lumpuh rasanya. Ayo berdiri lagi. Tuhan sedang berkata, ayo anakku, bangkitlah dan berjuanglah kembali. Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk mengangkat Anda dan bersama-sama dengan Dia. Kita gagal mungkin karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita gagal karena kita nggak cari Tuhan. Ayo hari-hari ini belajar sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan, bergantung, berharap kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau berdoa buat saudara pada hari ini. Tuhan mau kita fight back. Taruh kedua tanganmu di dadamu saudara. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan untuk bangkit kembali, untuk berjuang lagi Tuhan. Memang tidak mudah, kami tahu dengan kekuatan kami tidak sanggup. Oleh sebab itu kami butuh Tuhan. Apalagi Tuhan, ketika kami gagal di daerah yang itu aja. Untuk kami bangkit itu kami trauma sekali. Tolong kami bisa mengatasi trauma kami, mengatasi minder kami, mengatasi Tuhan semua hal yang melumpuhkan jiwa kami. Berkati setiap anak-anakmu saat ini. Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus melawat kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan
Mari nyanyikan lagu ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami butuh Engkau, pulihkan kami Roh Kudus, untuk kami berjuang lagi, merebut masa depan kami, berjuang lagi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua kami ya Bapa, biar kegagalan kekalahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kami. Didik kami, proses kami terus, dan kami akan melihat kemenangan yang besar Bapa berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus, be strong, kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memberkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita dan kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.